Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa nastaghithu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudara sekalian kaum muslimin rahimakumullah. Wabil khusus segenap takmir dan pengurus Masjid Al-Mubarak, para alim ulama, para asatidah, para muallimin mudarrisin, semua yang hadir pada pagi hari ini di waktu duha ini. InsyaAllah kita semua hamba-hamba Allah yang selalu dirahmati, diridhai, dicintai, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Tentunya memang senantiasa kita berharap kepada Allah akan rahmat-Nya. Tentu kita setiap saat berharap kepada Allah akan ridha-Nya, apalagi kecintaannya yang pada akhirnya dijanjikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cara tuntutan kita itu pasti kita maklum, karena kita mengetahui dengan ilmu kita bahwasanya Allah telah memberikan media atau tangga untuk bisa kita naik dari anak tangga itu satu persatu. Sekalipun dengan sulitnya nanjak yang berat itu akan menyebabkan kita terengah-engah, tapi kita yakin dengan kesabaran kita akan sampai di puncak sana, yang di sana disiapkan kebahagiaan, kemenangan, kegembiraan dan kesenangan. Itulah pahala besar yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala amal soleh yang kita lakukan. Karena kita pun membayangkan betapa senangnya kalau kita dirahmati, disayang. Betapa senangnya kalau kita diridhai, apalagi dicintai. Pasti semua kebaikan yang ada padanya dipersilahkan untuk kita miliki. Itulah hadirin bapak-bapak saudara sekalian, untuk menggapai semua hal tersebut. Termasuk pada pagi hari ini untuk yang kesekian kalinya di waktu duha. Waktu yang cukup berat untuk meninggalkan segala kesibukan kita di rumah masing-masing, untuk datang ke masjid berjamaah bersama-sama mengikuti ta'lim yang merupakan bagian dari salah satu taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqabbalallah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kajian kita pagi hari ini seperti biasa di setiap pertemuan kedua dengan saya di setiap 1 bulan sekali kita mengkaji kitab Risalatul Mu'awanah
yang sebelumnya telah kita kaji bersama-sama, Syekh Abdullah Ibnu Alawi Al-Haddad rahmatullah alaih menganjurkan kepada kita berbicara dan membahas untuk kita semua orang-orang yang ahli dalam zikir kepada Allah, orang-orang yang senang mengingat Allah, agar dari sekian banyak wirid atau zikir yang kita jalankan adalah sholat-sholat sunnah yang kita harus perbanyak sebagai tambahan terhadap wajib kita. Ya. Mari kita lanjutkan apa yang disampaikan beliau sebagai ilmunya untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna lis-salati suratun zahiratun wa haqiqatun batinatun wa la takunu lis-salati 'indallahi qimatan hatta yuqima surataha wa haqiqataha kama yanbaghi. Wa'lam, ketahuilah, anna lis-salati, bahwasanya salat itu suratun zahirah, setiap salat yang kita lakukan itu ada bentuk lahir. Salat itu mempunyai bentuk lahir, zahiriyah. Wa haqiqatun batinah, tapi salat pun punya hakikat batin. Jadi ada bentuk batin, ada bentuk lahir. Ya, tidak bisa salah satunya saja yang kita lakukan. Maka beliau mengatakan wala takunu lis-salati, maka tidak akan pernah terjadi salat itu indallahi, di sisi Allah, qimatan, berharga. Salat tidak akan berharga di sisi Allah hatta yuqima surataha, sampai dia itu mendirikan salat dengan bentuknya yang benar, wa haqiqataha, dan hakikatnya yang benar. Jadi kalau ada orang salat cuman zahiriyahnya saja yang salat, Pak, bentuk zahirnya benar, bagus, tapi hakikat batinnya tidak, ya sudah, tidak berharga salatnya. Ini penting kita ketahui, karena wallahu alam derajat salat kita itu sampai saat ini seperti apa. Soal salat, oh kita dari kecil, dari anak-anak kita sudah salat, ya. Ya udah nggak kehitung lagi berapa banyaknya, Pak. Ya. Pun juga sebaliknya, ada orang salat cuman hakikat batinnya saja yang salat, zahirnya enggak salat. Juga demikian, salat itu tidak berharga. Kan ada orang mengatakan, kalau saya salat lagi makan di warteg aja salat saya. Betul, Pak? Iya. Dalam keadaan seperti apa saja salat itu. Sampai saking yakinnya itu, sampai dia mengatakan kalau ada orang sholat kemudian dia sholat seperti bentuknya sholat umumnya itu, itu masih TK. Ada ini, Pak. Jadi sholat seperti kita yang kita lakukan berjamaah setiap saat itu sampai saat ini, bagi orang semacam itu katanya itu sholatnya TK, anak taman kanak-kanak. Jadi kita ini sholatnya masih taman kanak-kanak, kata dia. Ya, jadi bagaimana sholat? Wah, ya, sholat masa perlu di masjid? Emangnya ketemu Allah itu cuma di masjid aja? Begitu. Doktrin-doktrin semacam ini terus ini. Hati-hati ini kalau didoktrinkan kepada anak-anak kita, remaja-remaja kita, ngangguk-ngangguk, Pak. Iya, itu orang sholat yang cuma ke masjid berjamaah, pulang, udah diem aja di rumah. Nah, itu sholatnya
sholat taman kanak-kanak, masih sholat pemula. Kalau sholat itu sudah tinggi, maka kita bisa sholat di mana saja, kapan saja. Akhirnya diteruskan, tidak perlu ke masjid. Nah, ini ada ujungnya kan? Iya, tidak perlu ke masjid ya. Rupanya itu yang diinginkan orang semacam itu, Pak, supaya masjidnya sepi. Kalau ditanya kenapa nih masjid sepi? Oh, jamaah masjid sini Pak, sholatnya sudah tinggi. Oh, bagaimana maksudnya? Iya, bisa sholat di mana-mana, tidak hanya di masjid. Gimana kalau dikatakan begini, Pak? Ini doktrin ini. Kalau ini didengar oleh botol-botol kosong, ya masuk. Betul tidak? Masuk ini semacam ini, Pak. Iya, Masya Allah. Itu tahun berapa itu ya, dalam suatu majelis taklim di Kebayoran Lama sana, Pak. Masih tahun sekitar 1996, 97 itu. Ada majelis taklim itu saya langsung berhadapan dengan orang semacam itu. Berhadapan. Saya baru baca Bismillahirrahmanirrahim, angkat tangan dia. Pak Ustadz mau tanya. Baru saya baca Bismillah. Apa Bismillah itu? Ya, apa adanya saya jawab tentang Bismillah. Wah, terus dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Jadi hal ini yang saya ceritakan ini bukan katanya, tapi saya bertemu sendiri. Wah, itu terjadi perdebatan dengan jamaah-jamaah yang lain. Wah, hampir terjadi pertengkaran pada saat itu, Pak. Bahkan ada bapak yang di pojok sana itu udah bangun dia, mau mukul orang tersebut itu ya. Karena penjelasannya aneh-aneh semacam itu. Jadi katanya kalau sholatnya sudah tinggi seperti tadi itu, bisa sholat di mana saja, tidak hanya ke masjid. Wah, itu sampai bisa bicara dengan orang kubur, bahkan bisa menghidupkan orang mati. Oh, itu ya. Iya. Begitu sudah dituntut oleh bapak yang di sebelah sana pojokan itu. Wah, kalau memang betul itu bisa menghidupkan orang mati, coba bapak saya sudah meninggal, tolong segera hidupkan. Diminta sama dia, dipaksa supaya ngidupin bapaknya yang sudah meninggal itu. Ya, apa jawabannya? Makanya menyebabkan dia bangun dari duduknya itu loncat pengen, ya Allah, ya Rabb, kalau ingat peristiwa itu ya saya. Iya. Ternyata dijawab, kita harus lihat dulu orang meninggal itu sudah siap atau belum. Jadi ada orang meninggal, ada siap, ada orang meninggal belum siap, Pak. Wah, marah itu orang itu ya. Itu. Jadi kelompok orang semacam ini tidak memperhatikan penjelasan seperti Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Salat itu mestinya ada bentuk lahir, ada bentuk batin. Ada suratan zahirah, ada suratan batinah, ada haqiqatan batinah. Dua-duanya orang salat ini harus didirikan. Yang zahir harus salat, batinnya juga salat. Kalau salah satunya saja, zahirnya salat bagus, takbirnya bagus, semua gerak-geriknya bagus, turun sujudnya bagus, rukuk sujudnya bagus. Tapi ternyata karena dia merasa salatnya bagus, merasa paling bagus. Nah, ini kan rusak ini begini, Pak. Wow, nanti salat saya udah paling bagus ini, yang lain tidak ada yang seperti saya. Rusak batin yang hakikat daripada salatnya rusak. Nggak ada harganya orang salat semacam itu. Beliau katakan, ya, wala takunu lis-salati 'indallahi qimatan. Tidak ada harganya salat itu di sisi Allah. Ya sama seperti tadi, Pak. Zahirnya tidak salat, batin dia salat katanya. Bahkan salatnya tidak perlu pakai gerak-gerik, ada rukuk, sujud dan sebagainya itu. Ya. Hadirin rahimakumullah.
Tidak ada harganya sholat semacam itu ya. Apa namanya itu, ada suatu keyakinan apa namanya disebutnya Pak itu, jadi hanya pikirannya aja yang sholat, hanya batinnya aja, hanya hatinya aja yang sholat ya. Sejati apa namanya disebutnya, apa katanya, Islam sejati gitu ya. Dulu itu ada sebutan semacam itu Pak. Nah ini dijawab oleh Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya ini Risalatul Mu'awanah ya. Fa amma suratuha fahiyal arkan wal adabu dhahiratu minal qiyam wal qiraati wal ruku'i was sujudi wat tasbih wa nahwiha. Adapun bentuk salat secara zahir adalah rukun-rukun salat semuanya, sejak takbiratul ihram sampai salam. Secara zahir yang kita lakukan itu, yang kita lihat orang salat semacam itu, yaitu namanya bentuk zahir. Wal adabudz zahirah, dan adab-adab secara zahirnya, minal qiyam, dari berdiri. Berdiri ada caranya. Caranya orang salat berdirinya seperti apa? Nanti ada larangan orang salat berdirinya yang dilarang. Bagaimana? Berdirinya senderan, cari tiang, cari tembok, sementara tidak ada udzur. Nah itu nanti berdirinya disalahkan ya Pak. Nah ini pas itu Pak, sebenarnya itu sabnya itu tepat tiang itu ya. Iya kan, sab salatnya itu pas tiang, iya betul ya. Iya, jadi Jumatan nanti dipilihnya di situ. Akhirnya kebetulan atau subuh barangkali kebetulan imamnya panjang surahnya, senderan. Berdiri senderan itu. Itu berdiri semacam itu disalahkan, itu adab berdirinya salah. Tidak boleh. Ada lagi berdirinya yang disalahkan itu diri kaki sebelah. Ya, apa ada orang sholat begitu ya? Tapi ini dibahas ini. Pegel kakinya sebelah diangkat, ditaruh ke dengkulnya sebelah. Nanti pegel sebelah, sebelahnya lagi yang diangkat. Berdiri semacam ini keliru, adab berdirinya kurang pas. Mungkin nanti dalam fikih ya di bab salat itu ya teman, masih lama itu. Ya, ada lagi yang disalahkan itu, ada orang salat tapi kalau sadar ya. Kalau nggak sadar namanya tidak sadar, mudah-mudahan dimaaf. Ya, berdirinya itu geleng-geleng Pak. Terus bergerak-gerak dia kayak orang zikir lagi duduk itu. Orang zikir kan la ilaha illallah, ini kan geleng-geleng itu kan. Itu silakan, itu nikmat. Lah ini salat dia. Malah kadang-kadang jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Ar-Rahmanir-Rahim. Geleng. Ya kalau dia sadar, enggak tahu, mungkin kalau enggak sadar ya Pak ya. Kalau enggak sadar ya taqabbalallah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi orang lain yang melihat takut dia tidak sadar, boleh ditanya itu. Kalau kenceng ya, tapi kalau kadang-kadang cuma gerak sedikit itu enggak masalah ya. Ada yang kenceng sampai kayak mau menghadap ke sana. Ya. Ya boleh ditanya kalau semacam itu, takutnya dia tidak sadar. Begitu dia ditanya dan dia sadar, ya akhirnya tidak lagi semacam itu, kan jadi baik. Wal qiraah, bacaan-bacaan kita itu bentuk lahir daripada salat. Ya. Jadi kalau ada orang salat itu cuma batinnya, zahirnya enggak salat, pasti enggak ada bacaan. Ya mau baca apa orang cuma batin? Sementara bacaan itu qiraat, ya terutama yang wajib-wajib, ada berapa? Kurang lebih ada 5 ya wajibnya bacaan sholat itu. Takbiratul ihram, al-fatihah, tahiyat akhir, sholawat dalam tahiyat akhir, salam. Cuma 5. Nah itu yang wajib. Selain daripada itu sunnah, dan sunnah pun terbagi menjadi 2. Sunnah ab'ad yang tidak boleh ditinggal sama sekali, sekalipun sunnah.
Kalau ditinggal harus diganti dengan sujud sahwi. Yang kedua sunnah hayat. Nah itu semua itu suratun dhahirah ma'al qiraah. Bil qiraah. Jadi dengan bacaan-bacaan yang tepat semacam itu adalah bentuk sholat secara lahir. Maka ada adab. Ada adab itu. Ya. Bacaan ya harus tepat, Pak. Apalagi yang wajib-wajibnya tadi itu. Paling tidak yang 5 tadi itu yang harus bagus. Allahu Akbar. Harus tepat bacaan Allahu Akbar itu. Ini dalam kitab-kitab fikih tentang takbiratul ihram, takbir, wah itu dibahas salah dan kurangnya apa itu. Jangan sampai baca Allahu Akbar itu yang panjang itu cuman lamnya, lafal jalalah Allahu Akbar, yang lain gak ada yang panjang. Jangan sampai baknya dipanjang Allahu Akbar, salah. Qiraatnya salah, itu takbir atau takbirnya salah. Dan antara ha dan alif itu jelas. Jangan seperti antara ha dan alif diganti kayak waw. Bagaimana? Allahu Akbar. Ya? Karena mungkin saya yang cepatnya atau bagaimana? Allahu Akbar. Mestinya Allahu Akbar. Jadi A-nya yang jelas. Allahu Akbar. Ya kalau saya merasa semacam itu, wallahu a'lam, mungkin kedengarannya kurang jelas, saya kurang tahu, Pak. Jangan sampai takbir Allahu Akbar wak itu, Pak, ya, bukan ak. Nah, ini penting ya, kita kadang-kadang kita kurang perhatian dengan benarnya bacaan semacam itu. Ya, kadang-kadang itu qomat itu ya. Ya shalah hayyalal falah qad qamatis salatu qad qamatis salah Allahu akbar begitu. Ya. Enggak tahu, mungkin dia tidak merasa, mungkin perasaannya baca alif tapi kedengarannya bukan alif. Ya. Takbir salat Id itu takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wak semuanya itu, Pak. Salah itu kalau wak itu ya. Jelasin aja alifnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beda dengan Allah, lafaz alifnya Allah. Kalau di wasal itu boleh hilang alifnya itu. Allahnya, misalnya di wasal Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu boleh. Karena alifnya lafaz Allah dengan alifnya akbar itu beda. Alifnya lafaz Allah itu disebut dengan hamzah wasal, alifnya lafaz akbar itu disebut dengan hamzah qat'i. Harus dia tidak pernah hilang, baik tulisan atau bacaan, baik wasal ataupun waqaf. Tapi kalau Allah ketika diwasal hilang alifnya. Misalnya bismillah, kan tidak bismi Allah. Kan tidak. Wallahu misalnya, wallahu ya, wallahu bukan wa Allahu bukan. Ya. Rahimakumullah. Ini qiraat. Jadi ada adab. Di sini dikatakan dan seterusnya itu, Pak. Apalagi Al-Fatihah ya. Ya. Al-Fatihah itu wajib dalam salat. Tasdidnya saja kurang lebih ada 14 tasdid dalam surah Al-Fatihah itu. Jangan sampai hilang tasdid itu. Bismillah di lafaz Allah itu ada tasdid. Bismillah L double 2. Jangan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, di atas ra ada tasdid. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Bukan hirrahman, tapi hir. Iya, jadi jelasin itu double R-nya. Ada tasdid bismillahirrahmanirrahim. Di bismillah saja udah 3 tasdidnya. Iya, kadang-kadang baca kalau bismillahirrahmanirrahim, ni rahim. Ya, ni rahim, bukan ni.
Ya, saya suka ini nirrahim, nir ya, mendobelkan R-nya itu, R-nya itu jelas ada tasdid di ayun dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Beda kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Terasa nggak Pak? Ya. Saya suka dengar ya Bang, biasanya anak-anak sih ya. Anak-anak itu kalau baca tapi takut itu dari gurunya. Takut itu dari gurunya. Ya, anak-anak itu kalau baca Rabbil falaq qul rabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab. Coba perhatikan di kelas kalau baca itu. Wa min syarrin nafatsati fil 'uqad wa min syarri syari. Kurang itu. Gurunya mesti tegas, stop, bukan begitu. Dia contohin. Wa min syarri. R-nya 2, syarri. Begitu kalau anak-anak digitukan dulu supaya biasa. Lah, gurunya dengar muridnya baca semacam itu diem aja, didiemin aja ya. Apa sama-sama nggak paham barangkali atau nggak sadar atau seperti apa itu. Ya kalau sudah anak-anak ya pasti bukan kesalahan anak itu dulu, betul tidak? Paling tidak memang dia yang salah, bukan gurunya, tapi gurunya mendiamkan atau orang tuanya mendiamkan. Iya, sholawat nih, pakai Sayyidina itu. Allahumma sholli ala Sayyidina. Sholli ala Sayyidina. Bukan itu, sholli. L double. Sholli ala sayyi. Bukan sayyi. Kalau sayyi itu S-A-Y-Y-I. Betul tidak? Sayyi. Tapi kalau sayyi S-A-I. Allahumma sholli ala sayyidina. Ya emang enak kalau diiramakan bareng-bareng kayak enak gitu. Tapi itu salah. Jangan keenakan dengan salah. Ya, ini sepeleh kelihatannya Pak, tapi ada kesalahan. Ya,